musyrik, kemudian penyembah berhala semua tidak. Tapi masih ada beberapa yang tetap jejak ala millati Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah dari jalur ayahnya Rasulullah, dari jalur ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah bi'adadi ma yaliqu bi kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'dah, para bapak, para ibu ingkang astu kawula hormati, monggo sareng-sareng enjing menika kula panjenengan niat thalabul ilm, pados ilmu, niat i'tikaf fi hadzal masjid. Mugi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang astu kawula hormati, kita lanjutake ngaos tafsir sampai pada surat Al-Baqarah ayat 23. Sami-sami ngaos, sami-sami belajar, kula nggih deres nggih belajar, jenengan nggih belajar, sami-sami mencari ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kita ngaos sareng-sareng nggih, mugi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, diparingi Allah ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh fi raibin ing dalem keraguan mimma terhadap apa-apa nazzalna kang nurunake sapa ingsun, sapa kita Allah ala abdina ing atase kawula ingsun, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktu mongko nekaono sapa sira kabeh bisuratin kelawan sak surat mim mithlihi saking sepadane mimma nazzalna. Wada'u lan ngundang sapa sira kabeh syuhadaakum ing penolong-penolong sira kabeh min dunillah sakliyane Allah in kuntum shadiqin lamun ana sapa sira kabeh iku shadiqina
wong-wong kang bener. Fa illam taf'alu mongko lamuno ora iso sapa sira kabeh walan taf'alu lan ora bakal iso sapa sira kabeh fattaqu mongko wedya sapa sira kabeh annara ing neraka allati waquduha kang utawi bahan bakare annar annasu iku menungso wal hijaratu lan watu waidat kang den cawisake apa annar neraka den cawisake lil kafirina kedue wong-wong kang kafir. Para bapak, para ibu kang kawula hormati, bilih ayat menika nggih niki nek tenggene kitabipun Sayyid Tontowi dipun jelasake dua ayat ini isbatul juz'is tsani min juz'ayil iman, menetapkan bagian yang kedua dari iman. Bagian yang pertama dari iman yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an tamma itsbatul juz'il awal min dzalika wa huwa wahdaniyatullah wa azimu qudratihi. Sesudah ayat sebelumnya menjelaskan terkait menetapkan bagian iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya yang sebulan yang lalu ya, kemungkinan kurang lebih kita bahas bareng. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, beribadahlah, sembahlah Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan kalian Allah yang telah menjadikan bumi didadosake sebagai lemek, sebagai alas, was-samaa binaa dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dialah Allah yang telah menurunkan air hujan, kemudian lantaran air hujan tadi tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka sekali-kali jangan engkau menduakan Allah, jangan engkau mensekutukan Allah. Wa antum ta'lamun, sedang kalian mengetahui. Jadi yang ayat kemarin itu menetapkan keesaannya Allah. Jadi dari satu ayat ke ayat berikutnya itu ada munasabahnya, ada koherensinya, ada keterikatannya, ada hubungannya. Itulah indahnya Al-Quran. Al-Quran itu turun mulai Kanjeng Nabi. Jadi Al-Quran ya yang disampaikan dari malaikat dari Allah disampaikan melalui malaikat Jibril, ada yang miwarai hijab ya kepada Rasulullah itu kurang lebih 23 tahun. Karena Kanjeng Nabi diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Beliau kapundhut pada usia 63 tahun. Maka kalau kita hitung 23 tahun itu turun ayat tidak langsung semua. Beberapa ayat munajjaman dengan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Saged jenengan bayangkan itu turunnya berangsur-angsur, tetapi satu ayat dengan ayat berikutnya, surat dengan surat berikutnya itu ada munasabahnya, ada keterkaitannya, ada hubungannya. Dari sisi itu saja loh, Masya Allah, menunjukkan bahwasanya Al-Quran dari
Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kalamul basyar, ucapannya manusia. Belum dari sisi balaghahnya dan lain sebagainya. Nah, ini ayat yang kemarin bulan yang lalu kita bahas itu mengesahkan Allah, menetapkan adanya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya yang sekarang kita bahas, wa in kuntum fi raibin, dan jikalau kalian semua, wahai orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, jikalau kalian semua fi raibin, di dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, atas apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni kepada Nabi Muhammad, nggih menika napa Al-Qur'an. Jikalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an, maka buatkan satu surat saja yang bisa menandingi Al-Qur'an, dan ajaklah penolong-penolong kalian, sesembahan kalian, orang-orang yang engkau anggap bisa membantu, jikalau apa yang engkau ragukan itu benar, jikalau keraguan kalian itu benar. Artinya apa? Ini mu'aradhah, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi sejak ayat ini turun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la, sowan dumateng Allah, sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Enggak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'an, satu surat saja. Tidak usah utuh, tidak usah semuanya, satu surat saja, tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Lajeng kula tangklet sak mangke. Lalu kesimpulannya apa? Para bapak, para ibu. Kesimpulannya berarti Al-Qur'an min indillah. Al-Qur'an tidak min indil basyar. Dan ayat ini juga merupakan apa? Khobar bil ghaib, kabar terhadap hal yang akan terjadi, yang belum terjadi. Apa itu? Di sini sudah dijelaskan ayat selanjutnya, fa illam taf'alu walan taf'alu, maka jikalau kalian tidak mampu, walan taf'alu, pakai lan itu mengandung tidak akan mampu selama-lamanya. Jikalau kalian tidak mampu, dan kalian tidak akan mampu, sudah dipastikan oleh Allah tidak akan mampu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, maka takutlah kalian semua terhadap api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia, artinya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, besok itu menjadi bahan bakar neraka. Artinya ada di dalam neraka. Wal hijarah, dan bebatuan. Bebatuan maksudnya adalah sesembahan, yaitu berhala. Dan tidak hanya ini, yaitu al-jin wasyayatin, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'iddat lil kafirin, yang mana an-nar, neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Kenapa kok enggak wa'iddat lil fasikin, disiapkan bagi orang-orang yang fasik? Karena orang yang fasik itu orang yang mukmin, dia beriman tapi melakukan dosa besar. Atau orang yang beriman tapi selalu melakukan dosa walaupun dosanya tidak tergolong kabair, itu nanti menjadikan dirinya fasik. Kenapa kok enggak wa'iddat lil fasikin? Karena orang yang fasik itu tempat selama-lamanya adalah di surga. Adapun dia di neraka terlebih dahulu, itu tidak selama-lamanya, untuk menghilangkan dosa-dosanya. Maka di sini an-nar itu wa'iddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dijelaskan oleh beliau Syekh Tontowi, Sayyid Tontowi, inirtabtum ayyuhal musyrikun
jikalau kalian wahai orang-orang yang musyrik ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara berangsur-angsur, maka buatlah satu surat saja yang menyamai fi sumuwir rutbah wa uluwit tabaqah, di dalam kesamaan balaghahnya, di dalam kesamaan maknanya, di dalam kesamaan qafiyahnya dan lain sebagainya. Dan mintalah bantuan bi'alihatikum, dengan sesembahan kalian dan dengan orang yang kalian anggap mampu untuk membantu. In kuntum shodikin, jikalau benar apa yang engkau tuduhkan bahwasanya Al-Qur'an itu buatan manusia. Nah, tapi sampai sekarang tidak ada yang mampu. Karena apa? Al-Qur'an adalah kalamullah. Indah sekali loh Bu, Bapak, kalau jenengan ngertos artosipun, semakin jenengan alim terhadap Al-Qur'an, tafsir, ngertos artosipun, maos kata beberapa tafsir, napa malih tafsirnya Syekh Sa'rawi, masyaallah niku kula maos niku hal-hal yang baru. Beliau luar biasa di dalam menafsiri Al-Qur'an. Dan tidak akan mampu. Ini ada satu kisah saya ingat ketika baca dalam tarikh, kisahnya turunnya surat Al-Fil. Ini berkaitan dengan ayat ini juga. Ketika ayat ini turun, ya, lalu orang-orang musyrik itu dan orang-orang kafir mengundang ahli sastra, ahli bahasa, diundang, dilombakan untuk menandingi Al-Qur'an. Juga meminta kepada Musailamah Al-Kadzab untuk membuat satu surat yang menandingi Al-Qur'an. Ternyata apa suratnya? Al-Difda', ma huwa Difda'. Terus kemudian ada lagi Al-Fil, ma huwal fil. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah yang punya apa itu? Tarik yang panjang, yang kupingnya. Itu yang muncul dari mereka. Walaupun dia bisa menyesuaikan dari sisi qafiyahnya al-fil wa ma huwal fil, tetapi apa? Isinya itu tidak ada bobotnya sama sekali. Itu dia pengen menandingi surat Al-Fil. Kalau surat Al-Fil kita lihat, coba nggih. Surat Al-Fil itu turun berkaitan dengan asbabun nuzulnya adalah Raja Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha ini dia orang yang ya pinter dia, tapi tidak dapat hidayah. Dia raja, kemudian ketika melihat di tanah Arab banyak dikunjungi oleh manusia, oleh pendatang, karena di situ ada Ka'bah. Dengan dikunjungi banyak orang, dari sisi ekonomi bisa meningkat, maka Raja Abraha ini membuat Ka'bah di Yaman, buat nopo Ka'bah teng Yaman. Dan mengajak orang-orang untuk datang ke Yaman dan ibadahnya ke Yaman. Zaman Kanjeng Rasul dereng lahir, ajenge lahir, berarti ini lahir. Kemudian napa? Orang Arab, salah satu dari orang Arab ada yang datang ke Yaman, ke tempatnya Abraha, kemudian nyuwun sewu. Dia yabul wayahid, kencing dan beol di tempat itu. Abraha marah, karena saking marahnya dia berjanji, bersumpah akan menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Dalam tarikh disebutkan seperti itu. Maka dia datang dengan membawa bala tentara dari seluruh prajuritnya dengan naik gajah. Sampai di sana
dia merampas terlebih dahulu karena tradisi penjajah ya seperti itu, datang merampas. Di antaranya yang dirampas adalah 100 ontanya Sayyid Abdul Muttalib, mbahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu dia tahu ini sebelum aku menghancurkan Ka'bah, aku harus ketemu dengan tuannya, dengan tokohnya yang ada di sini. Maka dia tanya kepada penduduk yang ada di situ, dikatakan oleh penduduk tersebut tokohnya adalah Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menemui kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muttalib. Kanjeng Rasul sampai ke atas itu semuanya mukmin, semuanya millati Ibrahim, semuanya atas agamanya Nabi wa Ibrahim. Jadi bisa dibayangkan ketika itu masih ada baqoya millati Ibrahim, masih ada peninggalan, sisa-sisa peninggalan, artinya agamanya Nabi wa Ibrahim. Jadi semuanya bukan musyrik kemudian penyembah berhala semua, enggak, tapi masih ada beberapa yang tetap jejak ala millati Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah dari jalur ayahnya Rasulullah, dari jalur ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Jadi dari jalur Rasulullah, dari jalur Sayyid Abdullah sampai ke atas itu tarakus sifaha falam yusibuhum aruhu. Dari keluarga yang dijaga oleh Allah, ketauhidannya dijaga oleh Allah, keluarga yang istimewa. Dalam Al-Quran dijelaskan wa taqallubaka fis sajidin, wahai Muhammad, nur engkau aku titipkan kepada orang-orang yang ahli sujud, orang-orang yang beriman. Jadi ya sampai ke Nabi Adam dari silsilah Rasulullah itu enggak ada yang kafir, enggak ada yang musyrik. Perlu kita pahamkan kepada keluarga kita, karena itu jelas dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi dan dalam berjanji ya itu ya, tarakus sifaha falam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Singkatnya, kakek Rasulullah Abdul Muttalib ini terkenal harismanya. Harismanya itu besar sekali. Orang kalau mau ketemu Abdul Muttalib itu sudah grogi. Harismanya itu luar biasa. Abroha yang dia terkenal keganasannya dan dia sebagai raja di Yaman ketika itu, ketika ditemukan oleh Abdul Muttalib, ditemukan penduduknya kepada Abdul Muttalib, dia grogi. Karena dia grogi, ketika dia berada di kursi yang tinggi, dia tidak berani untuk duduk di atasnya Abdul Muttalib. Kemudian dia mau duduk di bawah, dia bingung, saya ini raja kok duduk di bawah. Akhirnya apa? Dia memerintahkan untuk sama-sama duduk satu tingkat, tidak ada yang lebih tinggi. Dia grogi dengan Sayyid Abdul Muttalib. Kemudian dia bertanya, engkau tuannya penduduk ini? Iya. Kemudian dia berkata, saya akan menghancurkan Ka'bah tanpa ada pertumpahan darah. Pengennya dia tidak ada peperangan, biarkan saya untuk menghancurkan Ka'bah. Sayyid Abdul Muttalib berkata, innalahu robban hamahu. Ka'bah ini ada robnya, pemilik Ka'bah, Allah hamahu yang akan melindunginya. Engkau dengan saya urusannya adalah onta saya. Onta saya 100 onta yang engkau sita, yang engkau rampas, berikan kepada kami, kembalikan kepada kami. Sedangkan Ka'bah sudah ada yang jaganya. Innalahu robban hamahu. Ini sudah menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib itu minal muwahhidin, mengikuti baqoya millati Ibrahim. Gitu kok ada aliran yang mengatakan
ayah Nabi dan ibu Nabi finnar di neraka karena Nabi Muhammad belum membawa syariatnya, masih jahiliyah. Itu masa wa na'udzubillahi min dzalik. Jangan diikuti. Itu orang-orang yang kontekstual, yang tekstual, yang hanya memandang melihat teksnya satu hadis. Padahal hadis yang menjelaskan seperti itu harus dikaitkan, harus dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain, harus dikompromikan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, singkatnya kemudian Sayyid Abdul Muthalib meminta kepada penduduknya untuk berada di atas gunung melihat apa yang akan terjadi terhadap Raja Abroha dan pasukannya yang mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian turun ayat Alam taro, indah sekali toh. Alam taro, tidakkah kamu telah melihat? Engkau telah melihat. Kalau ketika itu para penduduk Makkah melihat kejadian yang luar biasa, yaitu Raja Abraha dan pengikut-pengikutnya dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil dengan membawa sijil, batu yang dari api neraka, yang batu itu tidak akan salah sasaran. Yang batu itu dijatuhkan kepada orang yang sesuai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dari sisi akhirannya qafiyahnya sama semua. Kemudian dari maknanya, alam taro, tidakkah engkau tahu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhan engkau Allah fa'ala agawe menjadikan bertindak bi ashabil fil terhadap Raja Abraha dan pengikut-pengikutnya yang mau menghancurkan Ka'bah dengan mengerahkan alfil, gajah-gajahnya, dengan menunggangi gajah-gajahnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah Allah telah menjadikan tipu dayanya mereka, keinginan mereka untuk menghancurkan Ka'bah fi tadlil, di dalam sia-sia. Tidak bisa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus atas mereka untuk menghancurkan mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung ababil itu melempari mereka dengan membawa asijil, batu dari api neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tamsilnya luar biasa. Kemudian Allah menjadikan mereka ka'asfin. Asfin itu ka'asfin ma'kul, seperti daun nggih ingkang dimakan ulat. Jadi ketika kena batu itu langsung tubuhnya itu bolong-bolong semua kayak daun yang dimakan ulat dan mati seperti itu. Gambarannya luar biasa. Tidak akan ada yang bisa menandinginya. Karena Al-Qur'an adalah min 'indillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dawuhnya beliau Sayyid Tantawi, wa ta'bir an i'tiqadin fi haqqihi birraib. Ini loh, kalau diperinci semakin alim ya, semakin masya Allah yakin betul Al-Quran min indillah. Dawuhnya beliau tadi nggih yang kita waos itu kan pakai kata redaksi raibin, wa in kuntum fi raibin. Raib itu kan sebetulnya keraguan yang kecil, keraguan yang rendah. Jadi sebetulnya orang-orang kufar, orang-orang musyrikin itu meragukan Al-Quran itu tidak keraguan yang besar. Artinya apa? Karena sudah jelas
bukti nyata bahwasanya Al-Qur'an itu jelas-jelas min indillah. Tapi kenapa dia kok meragukan, kok tidak mau menerima? Pendukung faktor utamanya adalah istilahul haqdi wa anat ala nufusihim, kedengkian. Karena dengki, karena anat, karena takut jabatan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu dengki, kenapa yang dijadikan Rasul dari keturunan Sayyid Abdullah, kenapa yang diangkat Muhammad. Mereka takut dikiranya Rasulullah itu akan menggeser kedudukannya. Padahal apa? Rasulullah itu menyampaikan, mengajak untuk beriman, tidak masalah jabatan dan lain sebagainya, itu tidak. Mereka yang menjadikan jauh dari hidayah karena diliputi istilah itu dipenuhi oleh hikat itu kedengkian dan du'afi tafkirihim, kemudian menyebabkan malas mengangan-angan. Kalau dia laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau mau berangan-angan dikit saja, berangan-angan dikit, maka niscaya tidak akan terpleset sampai ke dalam api neraka. Kemudian mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisa, kalau dipreteli ya, ini pakai nazzalna. Kenapa kok enggak anzalna? Masya Allah. Ini tidak sembarangan, memang kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hafal Al-Qur'an sampai akhir hayatnya masih hamilul Qur'an, bisa menjaga Al-Qur'annya, tubuhnya tidak akan hancur di alam kuburnya. Itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman yahfaduhu dunya wa ukhra abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yasuda. Beruntung sekali liman yahfaduhu dunya wa ukhra abada, yang menjaga Al-Qur'an. Ya, kula badhe matur jenengan beto napa bajune tiyang ingkang disenengi kalih musuhe jenengan. Misalkan nggih, ada orang itu yang benci pada saya, misalkan, naudzubillah ya. Kemudian saya memakai bajunya orang yang dicintai oleh orang yang benci pada saya tadi, misalkan. Dengan saya memakai bajunya orang yang dicintai, mesti bencinya dia akan berkurang. Artinya apa? Malaikat itu kalau tahu, wah ini kok hafidil Quran, Al-Quran itu kalamullah, tidak akan mungkin akan menyiksa, karena di dalamnya ada Al-Quran. Maka ada satu kisah, itu orang yang meninggal itu ditarui Al-Quran di dalam alam kubur. Boleh ataukah hendak? Itu ada beberapa pendapat ulama. Rata-rata memperbolehkan. Dan itu ada sebuah keyakinan dari kiai, dawuhnya insya Allah malaikat tidak berani untuk menyiksanya karena dia membawa Al-Quran. Itu kalau diartikan secara tekstual. Tapi kalau kita artikan secara kontekstual, ya maksudnya tidak membawa seperti itu, tapi sudah mendarah daging Al-Quran. Kalau tidak bisa hafal Al-Quran, ya kita mencintai Al-Quran. Setidaknya mencintai orang-orang yang semangat, orang-orang yang sesuai, orang-orang yang menjalankan, mengamalkan Al-Quran. Nah, di dalam ayat ini nazzalna itu pakai wazan fa'ala, nazzala. Nah, itu punya faedah turun, nazzala itu turun. Tapi kalau nazzala turun yang secara berangsur-angsur. Nah, ini mimma nazzalna. Jadi menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad secara berangsur. Kemudian ala abdina, kalau dipreteli, masyaallah, pakai abdina. Abdun itu kan hamba, nggih. Ala abdina, atas hamba kami, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sini pakai redaksi abdina. Ini kalau digali lagi, orang-orang yang alim akan muncul
tafsir-tafsir yang luar biasa. Hamba di sini, hamba Allah itu kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dan juga dengan redaksi abdun hamba ini supaya kita tidak terpleset seperti umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa yang kemudian mengkultuskan nabinya, menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan atau Nabi Isa itu Yesus. Bahwasanya Nabi Muhammad itu ya abdun, bukan Tuhan, tapi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu khairul khalqillah. Fa illam taf'alu, saya singkat karena sudah jam segini. Fa illam taf'alu, maka jikalau kalian tidak mampu, walan taf'alu. Sudah pakai lan, dan kalian tidak bakal mampu ila yaumil kiamah. Kula mboten ngertos Pak isine Al-Qur'an pripun, kemukjizatane tenggane pundi pripun. Nggih pokoke seneng kali Al-Qur'an. Wis jelas-jelas Al-Qur'an itu min kalamillah, kalamnya Allah. Semampu kita untuk mastata'tum, untuk selalu memperhatikan Al-Qur'an, memperhatikan dengan cara membaca, dengan cara mencintai, dengan cara mengkaji, dengan cara mengamalkan, dengan cara mencintai orang-orang yang cinta Al-Qur'an, dengan cara memuliakan, menghormati ahlul Qur'an. Wa basyiril ladzina amanu, terakhir niki nggih. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ada munasabahnya. Di awal tadi kita dijelaskan bahwasanya uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jikalau kalian tidak mampu menandingi Al-Qur'an, walan taf'alu, dan kalian tidak bakal mampu menandingi Al-Qur'an, maka takutlah terhadap api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia, yakni orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, dan al-hijarah, dan batu-batuan, maksudnya adalah berhala. Wa'iddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Kemudian sesudah menjelaskan terhadap orang-orang yang kufur, kembalinya orang-orang yang kufur, selanjutnya menjelaskan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beramal soleh, dan kembalinya orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beramal soleh. Kira-kira runtut atau enggak? Runtut sekali. Padahal ini turunnya itu tidak langsung, bertahap. Runtut sekali. Karena apa? Mu'jizah. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Ya, beramal soleh, melakukan fardu Allah, sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas. Beramal soleh, berbuat baik semampunya, semaksimalnya. Annalahum, bahwasanya mereka akan mendapatkan jannatin, surga. Lah, surga ini ada 7 kalau dalam riwayatnya Ibnu Abbas. Ada Jannatul Firdaus, Jannatul Adn, Jannatul Naim, Darul Khuld, Jannatul Ma'wa, Darussalam, dan Ailiyun. Dan surga itu berselisih-selisih derajatnya. Yang paling tinggi, yang paling indah, yang paling bagus kedudukannya yaitu Jannatul Firdaus. Dalam hadis disebutkan au kama qol, bil makna, jikalau kalian memohon surga, maka mohonlah surga yang paling tinggi, yang paling baik, yaitu Jannatul Firdaus. Maka kalau kita doa, ya Allah, sandingkanlah kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, iman dan beramal soleh, bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Dan ketika dikasih Allah besok di surga buah-buahan, rezeki, maka penghuni surga akan berkata, loh, ini buah-buahannya seperti yang ketika sebelumnya kita dikasih, tetapi rasanya berbeda, rasanya berbeda.
Jadi kalau kita analogkan, kita kaitkan dengan yang ada di dunia sekarang, manis saja loh, manisnya kan sudah berbeda-beda. Ada manisnya tebu, ada manisnya jeruk kan ya, ada manisnya nggih, ada manisnya anggur. Kecut juga berbeda-beda. Nah di surga itu malah masya Allah, jadi tidak ada yang sama, jadi tidak ada bosannya. Maksudnya adalah tidak ada bosannya, selalu lahap, tidak rakus ya, tapi lahap. Dan tidak ada kenyangnya, dan tidak ada istilah dan lain sebagainya, karena hal-hal yang seperti itu tidak ada di surga. Capek pun tidak ada. Yang ada apa? Nikmat. Dan yang paling agung nikmatnya adalah an-nadrah ilallah. Ya. Yang saya selalu dengarkan kalau doanya almarhum Pak Lek Kawula Mbah Yai Ulum, mesti warzuqna an-nadrah ilallah. Warzuqna an-nadhara ila rabbikal karim. Selalu seperti itu, masya Allah ya. Saya masih ingat beliau selalu mengakhiri warzuqna an-nadhara ila rabbikal karim atau ila wajhikal karim, yang artinya adalah minta semoga dikasih Allah nazar ila Allah. Dan itu nikmat yang masya Allah tidak ada tandingannya. Sebagai penutup bahwa ahli sufi ya, ahli tasawuf itu masuk surga itu pengen tidak karena bidadarinya, tidak karena nikmat-nikmat itu, tapi karena apa? Karena nazarah ilallah dan karena murafaqatun nabi, karena bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan tidak ada bandingannya dengan nazarah ilallah dan murafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surga lahum fiha azwajum mutahharah, disediakan bidadari-bidadari yang suci, wa hum fiha khalidun, dan di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Semoga kita semua termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bi ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga disandingkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Semoga anak cucu kita tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Karena iman kepada Engkau adalah nikmat dunia, nikmat akhirat ya Allah. Tetapkanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami dalam keadaan iman ya Allah. Sandingkanlah kami, keluarga kami, sahabat kami, masyarakat kami bersama baginda Rasul kelak di akhirat ya Allah. Dan urzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang agunipun pengapunten lan mugi-mugi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi